Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, kita bertemu kembali dalam pembelajaran berikut ini, materi keempat, dengan judul Indahnya Kebersamaan dengan Sholat Berjamaah. Marilah kita ikuti bersama pembahasan berikut ini. Apa pengertian dari sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Apa hukum sholat berjamaah? Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Apa arti sunnah muakkadah? Adalah sunnah yang diutamakan. Selanjutnya, apa keistimewaan sholat berjamaah? Yang pertama, pahalanya 27 derajat. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholatul jamaati tafdhalu ala sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Yang artinya sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian keistimewaan sholat jamaah yang kedua adalah dibebaskan dari api neraka. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Annahu kana yaqulu man shalla fi masjidi jama'ata arba'ina lailatan la tafutuhur raq'atul ula min sholatil isya'i kataballahu lahu biha itqam minan nar. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan baginya api neraka. Oleh karena itu, anak-anakku, marilah kita jalankan sholat berjamaah. Kalau anak-anak di rumah sudah mendengar azan, cepat-cepatlah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah sangat istimewa pahalanya buat kita yang menjalankannya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa menjalankan setiap saat, setiap hari dengan sholat berjamaah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan sholat berjamaah. Di antaranya syarat sah sholat berjamaah, syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, shaf sholat berjamaah, halangan sholat berjamaah, dan tata cara sholat berjamaah. Selanjutnya, apa syarat sah sholat berjamaah? Yang pertama, harus ada imam dan makmum.
Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Selanjutnya, mari kita lihat syarat menjadi imam. Yang pertama, seorang imam harus mengetahui syarat dan rukunnya sholat, serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, seorang imam harus fasih dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, sudah baligh atau dewasa. Yang keenam, berdiri di posisi paling depan. Yang ketujuh, kalau makmumnya laki-laki dan perempuan, maka wajib seorang imam laki-laki. Yang kedelapan, ia tidak sedang bermakmum dengan orang lain. Sekarang kita lihat syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, posisi makmum berada di belakang imam. Yang ketiga, makmum mengetahui gerakan sholat imam. Yang keempat, berada satu tempat dengan imam. Yang kelima, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Selanjutnya anak-anakku, macam-macam makmum ada dua, yaitu makmum masbuk dan makmum muwafiq. Kita lihat apa itu makmum masbuk dan apa itu makmum muwafiq. Apa yang dimaksud makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Kemudian, apa yang dimaksud makmum muwafiq? Makmum muwafiq adalah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Selanjutnya, kita bahas tentang shaf sholat berjamaah. Shaf dalam sholat berjamaah artinya barisan sholat makmum di belakang imam. Shaf yang lurus, rapat, dan tertib menandakan kesempurnaan sholat berjamaah. Ketentuan tentang merapatkan dan meluruskan shaf dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis berikut, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ratakanlah shafmu, sebab sesungguhnya meratakan shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, mari kita perhatikan
posisi baik imam maupun makmum. Yang pertama, jika makmum seorang diri, ia berdiri di sebelah kanan imam agak ke belakang. Yang kedua, jika imam perempuan, posisi makmum perempuan berada satu barisan dengan imam di tengah. Yang ketiga, jika shaf makmum terdiri dari 2 laki-laki atau lebih, maka semuanya berdiri di belakang imam. Penempatannya dimulai dari tengah, lalu menyamping ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, jika makmum terdiri laki-laki dan perempuan, shaf perempuan berada di belakang shaf laki-laki agak jauh, guna memberikan ruang kepada makmum laki-laki yang terlambat. Kemudian yang kelima, jika makmum terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak, shaf diatur laki-laki dewasa di depan, kemudian di belakangnya anak laki-laki, belakangnya anak perempuan, dan belakangnya lagi perempuan dewasa. Untuk selanjutnya, marilah kita lihat halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendirian atau munfarid. Faktor yang menjadi halangan tersebut adalah yang pertama, sakit yang menyusahkan datang ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, terjadinya angin topan dan hujan lebat. Yang ketiga, kondisi lapar dan hidangan telah dihidangkan. Yang keempat, hendak buang air kecil atau air besar. Selanjutnya, bagaimana tata cara sholat berjamaah? Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Yang kedua, barisan shaf depan diisi laki-laki, kemudian belakangnya diisi perempuan. Yang ketiga, imam mengingatkan untuk meluruskan barisan sholat dengan ucapan suwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholah. Kemudian yang keempat, bacaan imam ada yang jahr, keras, itu di malam hari. Kemudian ada yang sir atau pelan, itu di siang hari. Kemudian yang kelima, makmum mengikuti gerakan imam. Yang keenam, setelah salam membaca zikir dan doa. Selanjutnya kita perhatikan hikmah atau manfaat sholat berjamaah. Yang pertama, mempererat ukhuwah Islamnya. Yang kedua, menguatkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, melatih hidup disiplin. Yang keempat, kita terhindar dari sikap egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan kita pada pemimpin. Yang keenam,
menumbuhkan perilaku demokratis. Untuk yang terakhir, penutup. Sebelum Bu Rohmatin tutup, kami harapkan anak-anakku, marilah kita laksanakan sholat berjamaah. Karena manfaatnya sangat besar. Khususnya jamaah di masjid. Kalau anak-anakku rumahnya jauh dari masjid, maka banyak langkah berarti banyak pahala. Jangan malas untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Anak-anakku, demikian pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada salah dalam bertutur kata, Bu Rohmatin mohon dimaafkan. Selanjutnya, kerjakan tugas 1 PAIBP kelas 7 materi 4. Termasuk anak-anakku yang kemarin ada beberapa tugas yang sudah Bu Rohmatin berikan, kok kalian belum mengerjakan, tolong dikerjakan. Karena akan menentukan nanti dalam kenaikan kelas. Demikian anak-anak, akhirnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.